Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah alur cerita film drama berjudul I Am Sam yang rilis pada tahun 2001. FYI ya, kalau film ini bakal mengandung bawang, karena kisah ini bakal nyeritain tentang perjuangan seorang ayah berkebutuhan khusus untuk mempertahankan hak asuh anaknya. Tetapi sebelum lanjut ke alur ceritanya, silahkan skip di sini buat yang nggak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe bagi yang berkenan mendukung channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, let's check this out. Film dimulai dengan seorang pria bernama Sam Dawson yang bekerja di sebuah kedai Starbucks. Meskipun Sam memiliki keterbelakangan mental, namun dia mampu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Bahkan para pelanggan pun sangat menyukainya. Kemudian, Sam teringat jika dia harus pergi ke rumah sakit untuk menemui teman wanitanya yang bernama Rebecca yang akan melahirkan. Saat telah berada di rumah sakit, dokter mengatakan jika anaknya berjenis kelamin perempuan. Kemudian Sam memberinya nama Lucy Diamond Dawson yang ia ambil dari lagu Lucy in the Sky with Diamonds milik The Beatles. Anak itu memanglah anak Sam dan Rebecca. Namun Rebecca tak terlihat senang memiliki anak dengan Sam. Bahkan setelah keluar dari rumah sakit, Rebecca segera kabur dan meninggalkan Sam dan Lucy sendirian. Sekembalinya ke rumah, Sam tampak kewalahan mengurusi Lucy. Maka dia pun menelpon tetangganya Annie untuk meminta bantuan. Annie yang merasa kasihan dengan Sam pun akhirnya menolongnya dan memberitahu Sam kapan dia harus memberi makan Lucy dan bagaimana dia harus merawatnya. Pada suatu hari, teman-teman Sam yang memiliki kondisi yang sama dengannya mendatangi Sam. Mereka sebenarnya sering melakukan berbagai kegiatan bersama, seperti menonton video bersama ataupun berkaraoke. Namun karena kini ada Lucy kecil, jadi mereka tak bisa melakukannya seperti biasanya. Tetapi mereka terlihat sangat menyayangi Lucy. Biasanya, Sam membawa Lucy ke tempatnya bekerja. Namun seiring bertumbuhnya Lucy, dia tak bisa lagi melakukan hal itu dan harus menitipkannya pada Annie. Annie yang baik pun tak merasa keberatan membantu merawat Lucy. Hingga Lucy pun tumbuh semakin besar dan kini dia berumur 6 tahun. Sam dan Lucy menjalani hari-hari mereka dengan bahagia. Daddy, what is the snowflake? Because snowflakes. Times that ball because their head is shiny and they don't have hair on it. Sampai pada suatu ketika, Lucy menanyakan apakah ibunya akan kembali. Sam hanya mampu menjawab jika terkadang Tuhan memilih orang-orang yang spesial untuk kehilangan ibunya, dan itu akan baik-baik saja. Lalu Lucy pun berkata jika Sam berbeda dengan ayah-ayah yang lain. Sam pun tertegun mendengar perkataan Lucy. Lalu dia pun meminta maaf pada putrinya. Lucy pun menenangkan Sam dan berkata itu tak apa-apa. Lucy merasa beruntung karena ayah-ayah yang lain tak menemani anaknya bermain di taman. Sam pun merasa lega dengan jawaban putrinya. Sebelum Lucy masuk ke sekolah, Sam dan teman-temannya menemaninya membeli sebuah sepatu baru. Namun, saat ia akan membayar, ternyata Sam tak memiliki uang yang cukup. Kemudian, teman-teman Sam menyumbangkan uang yang mereka punya untuk membayar sepatu itu. Scene ini mengharukan banget sih, melihat mereka patungan beliin sepatu untuk Lucy walaupun uang mereka sangat terbatas. Setelah itu, seperti biasanya, sebelum tidur Sam bermain dengan Lucy dan membacakannya sebuah dongeng. Keesokan harinya, saat berada di sekolah, Lucy bisa mengerjakan semua tugas-tugasnya dengan sangat baik dan dia pun terlihat selalu ceria. Mereka bersenang-senang bersama saat orang tua datang ke sekolah. Namun teman-teman Lucy menertawakan ayahnya. Dan sekembalinya dari sekolah, dia merasa sangat sedih saat temannya mengatakan jika ayahnya seperti orang terbelakang. Pada suatu malam, seorang wanita tunasusila mendekati Sam. Sam yang tak tahu jika wanita itu bukanlah wanita baik-baik, sempat menanggapinya mengobrol. Namun sialnya,
Saat itu ada razia polisi, hingga Sam pun ditangkap dan dimintai keterangan oleh polisi. Keesokan harinya, Sam pun dilepaskan oleh polisi karena tak terbukti bersalah. Namun dia pun dipanggil ke sekolah Lucy karena para guru mengidentifikasi jika Lucy terkesan menahan diri di kelas dan membatasi diri untuk belajar. Dan Departemen Perlindungan Anak mencemaskan kondisi Lucy jika terus bersama Sam. Mereka khawatir Lucy tak bisa berkembang jika tetap diasuh oleh Sam yang memiliki kecerdasan intelektual setara anak usia 7 tahun. Sepulang dari sekolah, Sam pun meminta Lucy untuk belajar. Meski awalnya, Lucy menolaknya karena dia tak ingin lebih pintar dari Sam. Now read the No. word. Yeah. No, Yeah. I won't read the word. I don't want to read it if you can. Namun Sam akhirnya bisa membujuk Lucy untuk kembali belajar. Pada pagi harinya, Lucy ingin mencoba makanan di restoran yang baru. Sam pun membawanya ke sana. Namun Sam menjadi kehilangan kontrol ketika pelayan tak bisa menyediakan menu seperti yang biasa ia pesan di restoran lama yang biasa Sam datangi. Okay, a customer's always right. A customer's always right. A customer's always right. A customer's always... Pada ulang tahun Lucy yang ke-7, Sam ingin mengadakan sebuah pesta kejutan untuknya. Namun tiba-tiba seorang pegawai Dinas Perlindungan Anak mendatangi rumahnya. Pegawai itu ingin membawa Lucy karena mereka telah mengawasi dan menyimpulkan jika kondisi Sam tak memungkinkannya untuk merawat Lucy yang akan terus bertumbuh besar. Apalagi Sam memiliki catatan kepolisian akibat penangkapan terkait prostitusi tempo hari. Hakim memutuskan bahwa Lucy harus dipisahkan dari Sam untuk sementara waktu, sampai ada keputusan dari pengadilan. Saat berada di persidangan, Sam memohon agar Lucy bisa kembali bersamanya. Namun sejauh ini usahanya hanya sia-sia saja. Lalu teman-teman Sam menyarankan Sam untuk mencari pengacara. Mereka mengusulkan untuk menyewa seorang pengacara handal bernama Rita Harrison. Maka Sam pun segera menemui Rita. Rita tampaknya tak tertarik dengan kasus Sam. Apalagi melihat kondisi Sam saat itu akan sangat sulit menangani kasusnya. Dia pun berterus terang jika Sam tak akan mampu menyewa jasanya. Lalu dia pun berjanji untuk menghubungi teman pengacaranya supaya bisa membantu Sam. Rita mengatakan hal itu supaya Sam segera pergi dari kantornya. Namun Sam yang menanggapi ucapan Rita dengan serius terus menemui Rita untuk menagih janjinya. Dia pun mendatangi Rita setiap hari ke kantornya. Rita yang tak ingin terlihat arogan di depan koleganya pun akhirnya berkata pada Sam jika dia akan menjadi pengacaranya secara gratis. Sam sangat bahagia mendengar hal itu. Now you do, oh, good. Thank you. You're Setelah itu Sam harus menjalani evaluasi kejiwaan sesuai perintah pengadilan. Yang tentu saja hasilnya Sam tak bisa memberikan jawaban yang memuaskan atas pertanyaan-pertanyaan dari psikolog. Sekembalinya dari sana, Sam menjenguk putrinya. Meskipun pertemuan mereka diawasi oleh pegawai perlindungan anak dan psikolog, namun Sam menghabiskan waktu menyenangkan bersama Lucy. Lucy berkata jika dia tak ingin ayah yang lain. Dia hanya ingin Sam yang menjadi ayahnya. I said I didn't want any daddy but him. Why don't you write that down? Kembali pada Rita, dia meminta Sam untuk menyiapkan saksi yang dapat membantunya di pengadilan. Maka Rita pun mewawancarai teman-teman Sam. Namun jelas saja dia tak puas dengan jawaban dan kondisi teman-teman Sam. Lalu Sam pun meminta Annie untuk menjadi saksi untuknya. Namun Annie menolaknya karena dia tak yakin bisa membantu Sam. Kemudian Sam pun menghadapi banyak persidangan untuk memenangkan hak asuh Lucy. Dia mengalami banyak kendala dalam menghadapi persidangan-persidangan itu. Tuan Turner, penasihat hukum pengadilan, terus mendesak agar Sam melepaskan hak asuh Lucy. Psikolog yang mengevaluasi kejiwaan Sam juga didatangkan. Rita berusaha meyakinkan hakim bahwa meskipun Sam memiliki keterbelakangan mental, namun dia mampu merawat Lucy dengan baik.
Sama seperti seorang saksi yang tetap bisa meraih kesuksesannya sebagai dokter, meskipun dia dibesarkan oleh seorang ibu ber-IQ rendah. Karena kemampuan intelektual seseorang tak ada hubungannya dengan kemampuan mereka untuk mencintai. Lalu pada saat saya menemui Lucy pada jadwal kunjungannya, mereka menghabiskan waktu menyenangkan bersama. Kemudian Lucy berpura-pura akan pergi ke toilet. Namun kemudian dia pun mengajak Sam untuk kabur. Dan dia juga berbohong pada Sam bahwa dia mendapat izin untuk pergi ke taman. Lalu Sam pun menuruti Lucy. Saat berada di dalam bus, Lucy berkata pada Sam jika ini adalah satu-satunya cara agar mereka tak berpisah. Lucy mengajak Sam untuk pindah ke tempat yang baru dan mengganti identitas mereka. Namun belum lama mereka kabur, mereka telah ketahuan. Dan saat Rita mengetahui Sam kabur bersama Lucy, dia menjadi sangat marah. Namun Lucy segera memeluk Rita dan mengatakan jika dialah yang mempunyai ide untuk kabur bersama Sam. Dan dia meminta Rita untuk tetap menolongnya dan juga ayahnya. Keesokan harinya, Lucy pun ditanyai Tuan Turner tentang ayahnya yang telah menculiknya kemarin. Lucy berkata jika dia tidak pernah diculik oleh ayahnya, dan yang dia butuhkan hanyalah cinta dari ayahnya. All you need is love. Kemudian pada persidangan selanjutnya, Annie akhirnya bersedia datang untuk bersaksi. Dia pun menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Tuan Turner. Namun dia tak bisa menjawab lagi saat dia ditanyakan tentang ayahnya. Karena ayah Annie adalah orang yang sangat kejam. Setelah persidangan, Rita mengajak Sam ke rumahnya untuk berlatih menjawab pertanyaan untuk persiapan persidangan selanjutnya. Di sana Sam bertemu dengan Willie, anak sematawayang Rita. Dari sini bisa dilihat jika hubungan Rita dan anaknya, Willie, tak begitu akrab. Karena Rita terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Pada persidangan selanjutnya, Rita dan Tuan Turner saling beradu statement. Pada puncaknya, Sam pun mencapai titik emosionalnya atas pertanyaan menyudutkan yang dilontarkan oleh Tuan Turner. Dan itu membuatnya ingin berhenti dari persidangan. I want to stop right now. This is the end of this for me. Hingga pada akhirnya, dia pun harus kehilangan hak asuh Lucy dan berpisah dengannya. Lucy pun kini dirawat oleh orang tua asuh barunya, Randy. Wanita itu mencurahkan kasih sayangnya yang sangat besar pada Lucy. Meskipun Lucy terlihat sangat sedih dijauhkan dari ayahnya. Namun Sam hanya bisa memandang putri kecilnya dari kejauhan. Setiap hari Sam terbayang akan Lucy dan membuatnya menjadi semakin sedih. Dia menjadi penyendiri dan tak mau bertemu dengan siapapun. Rita pun mendatangi Sam dan memarahinya karena telah menyerah. Dia meyakinkan Sam untuk berjuang kembali demi Lucy. Karena jika Sam bisa membuktikan bahwa dia layak menjadi seorang ayah, maka masih ada kemungkinan dia bisa mendapatkan Lucy kembali. Akhirnya Rita bisa meyakinkan Sam, dan Sam akan mencari pekerjaan supaya bisa mendapatkan banyak uang untuk memberikan tempat yang lebih layak bagi Lucy saat ia mendapatkan hak asuhnya kembali. Maka beberapa hari kemudian, Sam bekerja sebagai pelayan di kedai Pizza Hut dan juga sebagai penjaga anjing demi mendapatkan pendapatan tambahan. Dan dia menemui Lucy yang sangat kesal karena ayahnya tak pernah menjenguk atau menelponnya beberapa hari ini. You never called? You forgot about me? Namun Sam akhirnya bisa menenangkan putri kecilnya setelah dia membacakan surat menyentuh yang ia buat untuk Lucy. Sementara itu, kini Lucy mulai mau beraktivitas dan akrab dengan ibu angkatnya. Kemudian Sam sengaja pindah ke apartemen yang lebih dekat dengan tempat tinggal Lucy, supaya dia bisa lebih dekat dengan putrinya. Lucy sangat senang dengan hal itu. Karena Lucy sangat mencintai ayahnya,
Seringkali dia menyelinap diam-diam untuk mendatangi apartemen ayahnya. Dan Sam mengantarkan Lucy pulang saat ia telah tertidur. Dia pun memberitahu Randy apa yang harus dia lakukan supaya Lucy merasa lebih nyaman dan cepat tertidur. Tetapi pada malam-malam selanjutnya, Lucy tetap menyelinap untuk pergi ke tempat Sam. Meskipun Sam selalu mengantarkan Lucy pulang ke rumah orang tua angkatnya. Hingga pada suatu malam, Randy datang mengantarkan Lucy pada Sam karena dia tak tega melihat Lucy kecil yang terus merindukan ayahnya. Dan sebelum Randy pergi, Sam berkata jika dia selalu ingin Lucy memiliki seorang ibu. Dan Randy adalah seorang ibu yang baik dan tepat bagi putrinya. Maka kini Sam merawat Lucy bersama Randy dan juga suaminya. Mereka menjalani kehidupan bahagia mereka bersama, melihat tumbuh kembang Lucy. Dan film pun selesai. Film ini sangat mengharukan ya. Betapa kasih sayang antara ayah dan anak tak bisa tergantikan. Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bahwa setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai, meskipun orang tersebut memiliki keterbatasan. Film ini recommended banget buat kalian tonton, karena banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari film tersebut. Oke, sekian video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye!